pagi, semua gelap di sana sini. Jakarta pagi, get up, everybody. Selamat pagi Jack People. Saatnya kita update info-info terbaru di Jakarta pagi ini. Yes, betul banget. Tapi kayaknya semangatnya masih kayak awal tahun ya, Za. Bener Apalagi buat Mas Pram yang udah siap tancap gas dengan 40 program prioritas. Bener banget nih San. Baru mau dilantik aja, tim transisi udah nyiapin sederet program kerja. Tinggal eksekusi dan tinggal kerja pastinya. Tapi yang bikin heboh nih, Mas Pram juga kasih pernyataan tegas soal ASN di Jakarta. Katanya selama dia menjabat, ASN gak boleh poligami loh, Za. Wah, kebijakan ini pasti menimbulkan pro kontra ya nantinya. Yang pasti ini bakal jadi pembahasan seru nih pastinya. Dan satu lagi, ada pergerakan dari masyarakat nih. Prakarsa warga siap kalau Jakarta biar makin inklusif dan adil buat semuanya. Pokoknya pagi ini bakal penuh dengan bahasan menarik. Jadi tetap di sini, jangan kemana-mana, tetap di Jakarta pagi ini. Jack People, kalau kemarin ada yang masih bertanya-tanya setelah dilantik, Mas Pram dan Bang Dul bakal ngapain aja? Ini dia nih jawabannya. Bener banget San, 40 program kerja prioritas udah disiapkan begitu Mas Pram resmi duduk di Balai Kota nantinya. Ini bukan sekedar janji kampanye, tapi beneran udah dikunci dan dirancang matang buat dilaksanakan. Dan yang paling menarik saat ditanya soal pengunduran jadwal pelantikan, Mas Pram kelihatan santai banget nih. Penasaran kan? Yuk simak liputannya. Gubernur terpilih DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa tim transisi telah menyiapkan 40 program prioritas yang segera dijalankan setelah pelantikannya. Pernyataan ini disampaikan saat dirinya menerima gelar kehormatan adat Betawi di Pondok Pesantren Al-Hamid, Cipayung pada Sabtu 1 Februari 2025. Ada 40 program yang dipersiapkan, nanti Bang Dul kalau mau menambahkan silakan. Ada 40 program dan kami udah siap untuk itu. Pramono menekankan bahwa seluruh program yang disusun merupakan hasil dari kampanye, sosialisasi, dan dialog dengan masyarakat. Ia memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijanjikan dapat direalisasikan dan bukan sekedar janji politik tanpa landasan kuat. Karena selama kampanye, selama sosialisasi, selama belanja masalah, saya dan Bang Dul tidak pernah menjanjikan yang tidak bisa dikerjakan. Jadi semua hal adalah yang bisa dikerjakan, sehingga itulah yang menjadi PR saya dan Bang Dul. Dengan persiapan matang yang telah dilakukan, Pramono Anung optimis bahwa kepemimpinannya bersama Bang Dul akan membawa perubahan nyata bagi Jakarta dengan program-program yang sesuai dengan kebutuhan warganya. Asli santai banget ya Mas Pram, bukan memang berorientasi pada jabatan, tapi benar-benar mau memberikan hidupnya ini untuk masyarakat gitu. Setuju banget sama Naza. Emang Mas Pram nih kayaknya santai banget dan nggak yang kayak terburu-buru begitu ya. Iya benar, nggak terburu-buru tapi langsung tepat sasaran. Iya setuju. Nih ngomong-ngomong nih, mau mesen dulu nih Bang Abi, pesen minuman dong. Minuman? Iya. Apaan? Ini deh. Air mineral aja. Anu nah, gue air hujan deh. Oh, Ya, ada. Sama deh sama. Air mineral. Nih. Mantep nih. Kasih Bang Abi. Ngomong-ngomong nih Bang, pagi-pagi ini tumben santai-santai. Emang cicilan sama pinjaman udah kebayar semua nih? Ya, lu ngeliat gua mah emang santai ya. Tapi nih di otak gua nih puyeng banget ya. Buset. Ya, tapi yang namanya hidup mau gimana lagi? Kudu dibawa santai. Bener. Di bawah santai sih boleh Bang, tapi kan yang namanya cicilan itu kewajiban, jadi tetap harus dilunasin. Lu dilunasin apaan? Lu kan berdua kesini mulu, lah pada ngutang ini. Iya. Oh iya ya? Ntar ujung-ujungnya gua yang ngajuin buat minta mundur pembayaran cicilan gua ke bank sono. Iya. Ya. Tenang aja Bang, pasti kita bayar abis ini. Pokoknya santai, tapi pasti kayak Mas Pram yang udah ada 40 program, tinggal nunggu aba-aba aja. Tenang Bang. Ya. Yang penting BI checking aman.
Nah, kalau berita yang satu ini langsung bikin rame nih. Mas Pram tegas soal monogami buat ASN di Jakarta. Yap, bener banget. Dalam acara di Pondok Pesantren Al-Hamid Cilangkap, Mas Pram menegaskan bahwa selama dia menjabat ASN di Pemprov DKI Jakarta, nggak boleh poligami. Katanya, saya pengikut monogami tulen dan saya merealisasikannya di kantor Gubernur Jakarta. Coba kita lihat bareng yuk liputannya. Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya dalam menegakkan aturan monogami bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Daerah Khusus Jakarta. Hal ini ia sampaikan dalam acara di Pondok Pesantren Al-Hamid Putra, Cilangkap, Jakarta Timur pada Sabtu 1 Februari 2025. Saya pengikut monogami tulen dan saya merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari di kantor Gubernur Jakarta. Bagi ASN di Jakarta selama saya menjabat pasti tidak saya izinkan poligami. Kalau nggak diizinkan kan dipecat, gas Pramono. Pernyataan ini disampaikan Pramono di hadapan komunitas yang mayoritas terdiri dari pria. Ia secara khusus menegaskan bahwa kebijakan ini akan berlaku tegas bagi ASN di Jakarta sebagai bagian dari upaya menjaga profesionalisme dan integritas dalam pemerintahan. Kebijakan ini berlaku di lingkungan ASN Pemprov Daerah Khusus Jakarta. Kalau di tempat lain, monggo tambahnya. Langkah Pramono ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan profesionalisme di lingkungan pemerintah daerah. Dengan aturan ini, ia ingin memastikan bahwa ASN di Jakarta berpegang pada nilai-nilai etika dan tanggung jawab dalam kehidupan pribadi maupun profesional mereka. Kelihatan banget ya kalau dari pernyataannya Mas Pram ini, beliau ini sangat tegas ya untuk para ASN di Jakarta. Bener banget, tegas banget. Tapi menurut Mas Pram, ini adalah bagian dari reformasi birokrasi supaya ASN ini bisa bekerja dengan profesional dan fokus kepada tugas mereka pastinya. Dan dia juga bilang aturan ini cuma berlaku buat ASN di Jakarta. Jadi kalau misalkan ASN di tempat lain ya terserah lah ya, tergantung dengan kebijakannya di tiap-tiap daerah. Wah Jack People, gimana menurut kalian? Apakah setuju sama kebijakan ini? Coba kasih pendapat kalian di kolom komentar. San, kayaknya gua nggak jadi ke kantor KUA dah. Wah, lah emang Bang Abi ngerasa satu istri itu belum cukup Bang? tahu nih Bang Abi nggak bersyukur banget udah punya istri cantik, rajin, demplon kayak gitu. Masa mau nambah sih Bang? Iya. Ya, lu berdua so ujo nih sama gua nih, pada so tahu lu. Wah, nah terus Gua gimana? ke kantor KUA itu buat buat daftarin anak gua yang pertama mau nikah lagi. Bukan gue yang daftar lagi. Anak pertama yang mau nambah istri? Bukan, nikah yang pertama kalinya. Oh mau Pertama nikah. nikah. Iya. Ya maaf habis abang ngomongnya setengah-setengah sih. Makanya Iya Bang Abi. ngomong yang full gitu biar kita nggak salah sangka. Nah nih Jack People, selain dukungan dari para relawan dan tim transisi kepemimpinan Pramono Rano juga mendapat dukungan dari Prakarsa Warga nih. Prakarsa itu perhimpunan masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok, mulai dari pegiat hak warga miskin, penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, sampai komunitas marginal. Mereka ingin memastikan nih San, bahwa Jakarta ini pembangunannya benar-benar inklusif. Gak ada yang tertinggal dari pembangunan. Betul banget, bahkan menurut Laude Basir, salah satu koordinator mereka, setiap warga adalah subjek pembangunan, bukan cuma penonton. Nah, udah penasaran kan? Yuk kita simak liputannya berikut ini. Kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno di Jakarta mendapat dukungan dari Prakarsa Warga, sebuah perhimpunan masyarakat yang berkomitmen mengawal pembangunan inklusif di Jakarta. Prakarsa Warga menghimpun berbagai kelompok yang memperjuangkan hak warga miskin, penyandang disabilitas, perempuan, anak, serta komunitas marginal dan rentan lainnya. Laude Basir, salah satu koordinator Prakarsa Warga, menekankan pentingnya pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Jakarta. Setiap warga adalah subjek pembangunan agar terjadi kesetaraan. Pembangunan harus berpihak pada mereka yang selama ini kurang mendapatkan akses dan kesempatan, ujar Laude Basir Sabtu 1 Februari 2025. Sulianto Rusli, koordinator lainnya menjelaskan bahwa Prakarsa Warga
fokus pada pembangunan berbasis kelurahan dengan melibatkan RT dan RW. Pembangunan inklusif harus dimulai dari tingkat kelurahan agar terbentuk kelurahan inklusif, katanya. Selain itu, akademisi yang juga koordinator Prakarsa Warga, Lukman Hakim Piliang menegaskan bahwa komunitas ini berperan sebagai pelopor, promotor, dan pendamping dalam implementasi kebijakan inklusif di Jakarta. Kami ingin memastikan bahwa pembangunan di Jakarta lahir dari aspirasi dan inisiatif warganya, ujarnya. Ketua Dewan Penasehat Prakarsa Warga, Amar Syah Purba, menilai inisiatif ini sebagai langkah strategis untuk mewujudkan keadilan sosial melalui demokrasi partisipatif. Jakarta harus dikelola dengan keterbukaan, menghargai keberagaman, dan memastikan setiap warga memiliki ruang yang sama dalam pembangunan, katanya. Prakarsa Warga pun menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung visi Pramono Rano menjadikan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing dan inklusif. Tuh San, Mas Pram nih bener-bener mau Jakarta ini pembangunannya inklusif. Kemarin kan ada tuh yang pas kampanye jaring asmara kan, aspirasi masyarakat bener-bener dijaring sama Mas Pram. Berarti Mas Pram dan Bang Dul ini benar-benar mendengarkan saran dari masyarakat ya? Yoi, bener banget. Nah, jadi buat teman-teman yang mau beraktivitas di hari ini, kita udah siapin nih prediksi rangkuman cuaca. Iya nih, daripada tiba-tiba kejebak hujan setelah keluar rumah, mending kita sama-sama simak info BMKG berikut ini. Wah, pagi ini seru banget ya San. Dari program kerja Mas Pram, kebijakan monogami ASN sampai gerakan masyarakat buat Jakarta yang lebih inklusif. Jakarta ini milik kita semua, jadi perubahan juga harus datang dari kita, Jack People. Jangan lupa buat terus pantengin Jakarta Pagi ini karena di sini kita bakal kasih update-update terbaru informasi di Jakarta yang trending dan paling relevan buat Jack People semua. Saya Risan. Dan saya Naza, bersama kru yang bertugas pagi ini pamit undur diri. Sampai ketemu besok pagi, Jakarta menyala. Jakarta Pagi, semua gelap di sana sini. Jakarta Pagi, get up, everybody. Saksikan terus Jack News untuk update informasi terkini seputar Jakarta. Dari Jakarta untuk Indonesia. Dari Jakarta untuk Indonesia.